Ada seorang lelaki di zaman dahulu yang kerjanya adalah yang mengantarkan orang dari satu kampung ke kampung yang lain. Itu tukang rental, tapi rentalnya bukan mobil. Ya, dia sendiri yang menariknya atau dengan menggunakan kendaraan al-baghal, ya, atau kuda. Suatu hari ada salah seorang penumpangnya ini yang minta diantar ke satu tempat. Dia melewati jalan biasa yang dia lewati, namun orang ini mengatakan lewat jalan ini. Ya. Dia mengatakan saya tidak terbiasa, dia mengusulkan jalan yang lain. Dia mengatakan saya tahu jalannya. Ternyata dia dibawa ke tempat yang menakutkan. Di sana sudah banyak tengkorak manusia. Ternyata orang ini kanibal. Ya. Dia kemudian berkata kepadanya, dan dia sudah memiliki firasat yang buruk. Dia berkata, ambil seluruh harta saya, yang penting selamatkan saya. Dia mengatakan tidak, saya ambil hartamu dan saya bunuh kau dan kau akan saya makan. Dia mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dia mengatakan semua yang mati di sini bilang seperti yang kau katakan itu. Akhirnya dia berkata, kalau begitu berikan kesempatan kepada saya salat 2 rakaat. Dia kemudian mengatakan silakan. Dia salat, Allahu Akbar, dan orang ini terus mengatakan ajil, ajil, cepat, cepat. Dia sudah tidak sabar lagi, dan semua ayat dia lupa pada waktu itu. Tidak ada yang bisa ia baca. Dan orang ini terus mengatakan ajil, ajil, dan cuma ayat satu-satunya yang dia ingat, amma yujibul muttarra idza da'a. Siapa gerangan yang mengabulkan permohonan orang yang terdesak kalau bukan Allah? Dan belum selesai ayat itu dia baca, dia lihat dari kejauhan seorang penunggang kuda menggunakan pakaian putih membawa tombak, dia lemparkan dan tepat mengenai dada perampok itu. Dan ketika dia kejar, siapa Anda? Dia mengatakan saya adalah malaikat dari langit yang ketiga yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan permohonanmu. Makanya minta dari Allah Subhanahu wa taala, ikhwani, amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Dan kisah yang seperti ini juga ada di zaman sekarang. Saya pernah mendapatkan SMS dari salah seorang yang saya percaya, dan andaikan bukan dia yang mengirimkan saya tidak percaya. Dan mungkin juga antum sudah pernah mendengarkan kisahnya. Salah seorang dokter di Pakistan yang bernama Dr. Hisham. Dia ini adalah ahli ya bedah, bahkan dia banyak memiliki penemuan yang sangat berjasa dalam ilmu medis dulu, ya. Suatu waktu dia diundang untuk mendapatkan penghargaan karena jasa-jasanya, dan dia hendak mempresentasikan penemuan terbarunya. Dia naik pesawat, tiba-tiba pesawat yang dia naiki itu rusak, subhanallah, terkena petir dan terpaksa mendarat secara darurat di bandara yang terdekat. Dan beliau harus segera menghadiri acara yang sangat penting itu. Dia datang ke loket ya maskapai tersebut dan mengatakan, setiap detik dari waktu saya itu sama dengan nyawa jutaan orang. Dan tidak mungkin saya menunggu pesawat sampai 16 jam. Ya karena dikatakan menunggu sampai 16 jam untuk pesawat berikutnya. Akhirnya orang ini mengatakan, ya Syekh, ini tidak terlalu jauh. Anda bisa menyewa mobil. Ya silakan Anda bawa sendiri. Kurang lebih 3 jam Anda akan sampai. Akhirnya beliau setuju. Beliau keluar dan di tengah jalan, ikhwani, turun hujan yang sangat lebat. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia berjalan begitu saja dan ternyata dia tersesat. Dari kejauhan dia lihat sebuah rumah. Kemudian dia mendatangi rumah tersebut, dia ketuk pintunya, muncul nenek tua, ya salah seorang wanita tua. Dia kemudian berkata, mohon maaf, bisa saya minta ya izin numpang meminjam telepon Anda. Namun nenek tua ini mengatakan, wahai anakku, jangankan telepon, di tempat ini listrik saja belum masuk. Namun jika kau mau silahkan masuk, saya berikan segelas teh. Akhirnya beliau pasrah, karena sudah lapar juga, dan cuaca sangat dingin, beliau masuk. Disuguhi segelas teh, dan dia melihat nenek ini sementara salat, dan di depannya ada seorang anak kecil yang terbaring seakan tidak berdaya. Setelah salat dia kemudian mendekat, wahai nenek tua, siapa gerangan ya anak kecil ini dan apa yang terjadi dengannya? Dia mengatakan, wahai anakku, anak ini adalah seorang yatim, bapak dan ibunya telah meninggal dan dia mengidap sebuah penyakit. Ya, dan semua doa-doaku kepada Allah sudah dikabulkan oleh Allah kecuali satu. Apa itu? Dia mengatakan, anakku ini, cucuku ini sakit. Ya, dan saya sudah bawa ke dokter yang ada di tempat ini, namun mereka angkat tangan. Ya, dan mereka mengatakan satu-satunya yang bisa mengobati cucu Anda ini adalah seorang dokter di ibu kota yang bernama Dr. Hisham. Dr. Hisham, dia ahli bedah. Dr. Hisham kemudian menangis dan mengatakan, subhanallah, wahai nenek tua, sesungguhnya doamu inilah yang menjadikan pesawat yang saya naik itu harus mendarat darurat. Sesungguhnya doamu inilah yang membuat saya tersesat di jalan sehingga sampai di sini. Doamu inilah yang mengantarkanku ke tempat ini. Oleh karenanya ikhwani, la tayasu
Jangan berputus asa. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Perbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepadanya. Fahuwa hasbu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan segala urusan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.